Shalom seluruh warga kerajaan. Firman Allah menunjukkan di dalam 2 Timotius pasal ketiga, bagaimana barang siapa yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ayat sebelumnya diterangkan oleh Rasul Paulus, tetapi engkau berbeda dengan orang-orang dunia pada akhir zaman ini. Engkau mengikuti cara hidupku, pengajaranku, kesucian, ketekunan, menghadapi segala macam pencobaan dan ancaman. Karena jangan heran anakku, karena orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan mengalami aniaya. Nama Tuhan Yesus sendiri adalah a man of sorrow. Yesaya 53 sampai dengan hari ini, orang-orang Israel bingung. Mengapa Mesias menderita? Bukan dia the all-powerful king, all-powerful Messiah. Tetapi dengan jelas, saudaraku, raja itu menderita untuk kita. Kalau suffering for the king, ya kita seharusnya bisa begitu, bisa mengerti ya. But the king suffering for us. Ada sebuah cerita yang sangat menyentuh hati. Satu hari raja dengan seorang ajudannya, seorang hambanya. Pada saat itu terpisah karena itu dalam keadaan perang, dikejar oleh serigala-serigala kelaparan. Dan saat itu maka hambanya berkata, Tuanku, biarlah Tuanku dilindungi oleh Tuhan. Lalu dia menyerahkan dirinya supaya Tuannya mendapat kesempatan melarikan diri dan dia dicabik-cabik oleh serigala-serigala yang buas itu. This is a wonderful story. Tetapi itu bukan, saudaraku, bukan Injil keselamatan. Injil keselamatan adalah sang raja yang berkata, hambaku, I give you the second chance. I will die for you. I will suffer for you. Lalu raja itu yang begitu mulia menyerahkan dirinya dan dihancurkan oleh serigala-serigala yang buas. Itu yang terjadi mulai dari saudaraku ketika dia mulai pelayanan, segala fitnah dikatakan dirasuk roh jahat, dibilang Beelzebul orang Samaria, dikatakan macam-macam dan bukan cuma itu. Kemudian kita lihat mulai Taman Getsemani menghadapi pengadilan kangguru, artinya main-main aja saudaraku, mengalami aniaya. The Passion of the Christ itu tidak bisa menggambarkan the sorrow di dalam jiwanya, cuma lihat tubuhnya saudaraku. Dia dihantam. Kalau orang Yahudi itu 39 kali supaya tidak lewat 40. Tapi kalau orang Romawi tidak ada hitungannya. Dan firman Allah berkata, mereka membajak punggungku, tetapi oleh bilur-bilurnya saudara dan saya disembuhkan. Look at me. Saya disembuhkan secara ajaib dengan bermacam-macam penyakit. Bahkan penyakit asma keturunan disembuhkan. Because the king suffer for me. Saudaraku, Tuhan tidak pernah merencanakan penyakit, bahkan menjadi tua dan mati, saudaraku. Rencana Tuhan selalu cuma damai sejahtera. Eden means pleasant, menyenangkan. Itu rencana Tuhan buat saudara saya. But we live in a fallen world. Karena itu saudaraku, nanti kita akan juga bicara. Kalau orang fasik itu menderita, biasalah. Kita bisa mengerti. How about the righteous suffer? Nanti kita bicarakan pada episode berikutnya. Tuhan memberkati saudara yang mau hidup beribadah, live godly in Christ Jesus, will suffer, yaitu saudaraku menghadapi suffering. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Hari ini biarlah kita mengalami kasih karunia Tuhan. Anugerah yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, membawa kita untuk lebih mengenal Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau satu-satunya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau Allah yang setia dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu masuk hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan denganku
Ku angkat tangan penyembah, ku angkat suaraku Tuhan, ku angkat suara memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau segalanya, hanya Kau segalanya, Yesus. Terima kasih, kami bersyukur perbuatan-Mu yang dahsyat, Yesus. Tiada yang melebihi kekuatan-Mu Tuhan, hanya Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, tiada yang melebihi kekuatan-Mu selain Kau Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, Engkau sungguh baik. Haleluya, 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 Yesus. Terima kasih. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami minta tuntunan-Mu, urapi setiap kami ya Tuhan, dan berbicaralah dengan kami. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini dengan bahasa yang sangat sederhana dan bisa dimengerti, sehingga setiap kami diberkati oleh karena pengurapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini menjadi satu kekuatan di saat kita lemah, di saat kita sedang menghadapi pergumulan, di saat kita sedang sakit. Haleluya. Yes. Sama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Yes.
Sama-sama katakan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Yes. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Lambaikan tangan saudara bersama-sama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, oh, Engkau yang bertindak. Katakan sama-sama, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, saya percaya bahwa Allah mendesain kita adalah untuk menjadi lebih daripada pemenang. Dan kemenangan itu adalah hak kita. Tepuk dada saudara dan katakan sama-sama, kemenangan itu adalah hak saya. Yang setuju katakan amin. Senang sekali menjumpai saudara di acara yang sangat luar biasa. Kami baru saja pulang dari satu tempat dari Denpasar, KLC Kingdom Leaders Conference. Kami rasa dicas sesuatu yang baru, pengurapan yang baru, mujizat yang baru. Sepertinya Tuhan sedang sediakan ada bersama dengan kami. Saudaraku, saya dekat dengan Pak Arifin dan rasanya pengurapan yang dari beliau itu turun atas saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan dalam beberapa hal kami menemukan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu apa yang disebut dengan surprise in suffering. Saudaraku, minggu lalu saya membahas tentang joy in suffering, bersukacita dalam penderitaan. Tetapi hari ini di minggu yang kedua, doa saya setiap saudara diberkati di tengah-tengahnya suffering, di tengah-tengahnya penderitaan, kesulitan, kegagalan dan semuanya. Di situ ada surprise, ada kejutan di dalam penderitaan. Dan terima kasih untuk orang-orang luar biasa. Saya dijamu beberapa orang yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi ada satu keluarga Dorea dan keluarga Dorea dan Prudensial Insurance di Bali. Direktur-direkturnya mereka ngajak bersama-sama, lunch bersama-sama dan makannya enak banget saudaraku. Makan rebis saudaraku. Nah ini orang-orang yang luar biasa. Salam hormat buat keluarga-keluarga yang ada di Bali yang mereka mempercayakan saya dan menghargai saya secara luar biasa. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi kepada surprise in suffering saudaraku. Kejutan di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Rupanya sahabat Kristus dimanapun saudara berada, Tuhan punya tujuan kalau kita diizinkan menghadapi sesuatu. Tuhan punya rencana yang hebat kalau kita diizinkan untuk mengizinkan sakit, diizinkan difitnah, diizinkan digosip, diizinkan dihina. Tuhan punya tujuan yang hebat, yaitu surprise. Katakan surprise enggak, saudaraku. Surprise bisanya terjadi saat kita ulang tahun, saudaraku. Beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu saya berkhotbah di salah satu
sahabat di kota ini, saya diminta menyampaikan untuk usia yang ke-70, saudaraku. Saya sampaikan tentang ucapan syukur dan banyak hal. Saya cuma bilang di tengah-tengahnya satu perjalanan usia 0 sampai 70 tahun. Mereka berbagai macam hal. Nah, pertanyaannya di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kadangkala kita sebagai orang Kristen penuh tanda tanya. Kenapa sudah berpuasa? Kenapa sudah berdoa? Mungkin saudara berkata, pendeta saya sudah berdoa, pendeta saya sudah berpuasa, saya sudah I know. Saya mau katakan saudaraku, kita perlu yang namanya general check up. Kalau kita rutin 1 tahun sekali atau 3 bulan sekali check up, kadangkala kita ketemukan beberapa hal yang kurang normal, saudaraku. Misalnya darah terlalu tinggi atau darah terlalu rendah. Kolesterol terlalu tinggi, kolesterol terlalu rendah. Satu saat saya minta didoakan seorang pejabat tinggi. Pak, saya ini didoakan. Kenapa, Bu? Saya ini kolesterol saya terus naik, Pak. Padahal dia punya jabatan tinggi, punya segalanya dan sebagainya. Makanya saya bilang, putuskan untuk sembuh dan berbahagia. Karena Alkitab berkata kerajaan Allah, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Dalam terjemahan lain dikatakan at hand, ada di tangan kita. Perlu kita general check up rohani kita. Jangan hanya general check up, jangan hanya check up jasmani kita. Kolesterol, asam urat dan semuanya. Kadangkala kita perlu check up, saudaraku, rohani kita. Sehingga kadangkala kenapa kita bertanya, Pak Pendeta, kenapa tidak terjadi terobosan? Pak Wahyu, kenapa tidak terjadi mujizat? Kenapa tidak terjadi sesuatu yang besar? Pada Allah kita besar. I know, saudaraku, bahwa Allah tetap punya Allah yang hebat. Apakah setan terlalu hebat? No. Saya percaya Yesus Kristus Tuhan tetap luar biasa. Dan mujizatnya masih terjadi. Check up rohanimu. Siapa tahu, saudaraku, tidak sehat secara rohani. Sudah mulai tidak baca firman. Sudah mulai tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudaraku, melakukan ibadah ada hanya agamawi saja. Saudaraku, beribadah tapi tidak percaya dengan kuasanya. Nah, pertanyaan penting yang perlu dijawab bicara masalah surprise in suffering. Yang pertama adalah what the meaning of crisis. Saudaraku, apa itu krisis? Apa itu suffering misalnya? Krisis bicara masalah tentang satu keadaan yang berbahaya. Keadaan yang genting, kemelut dan suram, saudaraku. Jadi saudaraku, ketika saudara satu saat lagi enak setting semua dengan baik dan sebagainya. Saudara dokter mulai berkata, Mama terbukti dari semua yang diagnosa kami. Mama kena kanker rahim misalnya. Semua berjalan normal. Ada satu teman saya di Jawa Barat, saudaraku. Tidak 3 minggu kemudian baru ditemukan kena kanker getah bening. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu krisis. Keadaan berbahaya yang membuat kita menderita. Keadaan genting dan semuanya. Mungkin sahabat Kristus sedang hadapi yang seperti ini. Saudara sedang divonis ginjal. Saudara sedang divonis apalagi. Dan saya bangga dengan teman saya namanya Doni Lewaka Besi. Saudaraku. Tiap minggu 2 kali harus cuci darah. Tetapi luar biasanya. Dia masih merintis gereja, buka gereja. Sampai berapa Pak Enggi? 6 cabang gereja, saudaraku. Keadaan genting, keadaan kemelut, keadaan suram. What the meaning of crisis? Mungkin saudara sedang alami kesuraman hari ini ketika dengarkan khotbah ini. Saudara sedang saat-saat genting, saudara berkata, Pak Pendeta, kalau tidak Tuhan tolong ancur biasanya telur. Saya seperti telur di ujung tanduk tanya. Last minute Tuhan akan memberikan pertolongan atas setiap kehidupan kita. Keadaan berbahaya. Mungkin saudara sedang dihadapkan dengan meja hijau.
Ada banyak orang saya memberikan nasihat ketika berada di meja hijau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus mengalir, menuntun dalam setiap perkataan kita, dan Roh Kudus memberikan hikmat. Akhirnya semua berjalan dengan lancar. Kemarin ada satu staf kami, gembala cabang. Dia harus ketuk pintu ya. Izin nikah, saudara, karena dia pendeta. Dengan harus bawa belis sekian banyak. Dia hubungi saya dan sama Pak, tolong Pak Gembala, tolong doakan saya. Saya bilang, Tuhan mengurapi engkau, Roh Kudus memberikan pengurapan dan menjamah karena otoritas Allah ada bersama denganmu. Akhirnya diizinkan menikah. Ini impossible bagi orang Sumba. Jadi saudaraku, what the meaning of crisis, keadaan bahaya, keadaan genting, dan saudaraku kemelut dan suram. The example of crisis, Ayub berbagai krisis. Coba lihat, krisis itu macam-macam saudaraku. Mungkin kita sedang mengalami krisis keuangan, mungkin kita sedang mengalami krisis keluarga, mungkin kita mengalami krisis hubungan, krisis dengan sahabat. Ayub mengalami semuanya itu. Don't worry, tapi apa akhirnya? Ayub mendapatkan segala sesuatu yang terbaik. Bahkan mujizat di dalamnya, pemulihan, restore all itu terjadi. Jadi pemulihan masih bisa terjadi sampai hari ini, sahabat Kristus. Ayub berbagai macam krisis. Jika saudara hanya satu, misalnya keluarga, misalnya keuangan, misalnya hubungan, dan dengan sahabat dan semuanya saudaraku. Ayub ngalaminya satu contoh. Yang ngalami yang namanya krisis, tapi ngalami apa yang disebut dengan surprise di tengah-tengah penderitaan yang aku alami. Bagi saudara yang sedang alami banyak hal, tepuk dada saudara. Katakan sama-sama seperti ini. Masih ada surprise dan mujizat yang akan terjadi. Pertanyaannya buat kita saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. The solution of crisis, saudaraku. Kalau bicara masalah Alkitab mencatat, jika terjadi yang namanya krisis keuangan, Kejadian 26 ayat 1-2 yang dialami oleh Ishak, maka timbullah kelaparan di negeri ini, bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri akan kukatakan kepadamu. Dan ayat selanjutnya Kejadian. Maka apa yang dilakukan oleh Ishak, saudara? Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati oleh Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Sahabat Kristus, ada banyak orang yang alergi ketika jemaat sendiri yang saya layani bersama-sama dalam pengembalaan. Saya tanya, siapa yang pengen kaya? Hanya sekian persen yang mereka angkat tangan. Karena menurut mereka ada pendeta Adi yang suka mengkikis kekayaan, mengkikis dosa, saudara pendeta tim kami. Saudara, orang dianggap kalau orang kaya itu tidak rohani. Dia pengen kelihatan miskin, sehingga lagunya apa? Jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya. Persembahan kami, apa lanjutannya? Sedikit sekali, ini konyol. Dan terimalah dengan senang hati. Tuhan punya master plan of prosperity. Saudara sukses menjadi kepala, saudara diberkati, saudara sehat, dan saudara mengalami berbagai macam kemurahan. Selamat untuk teman saya Rock yang ada di Bandung, Pak Bob Poster. Hari ini mendapatkan satu anugerah yang baru, profesor, mendapatkan gelar profesor. Sebelumnya Profesor Dr. Insinyur Bob Poster. Selamat, dan saya ikut bahagia karena gelar profesor yang baru didapatnya oleh karena kemurahan. Ini orang, saudaraku, rendah hati sebagai hamba Tuhan satu ini. Alkitab menyodorkan satu formula di tengah-tengahnya krisis yang terjadi atas Ayub, atas negeri itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yaitu apa? Menabur. Mungkin saya berkata, pendeta apa yang bisa ditabur? Saya punya om. Dia seorang ahli guru
dosen Pentatuk, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Saudaraku, dia ahli bahasa aslinya. Bahasa dia jelas, tikung-tikungan tahu. Selama 25 tahun dia diberkati Tuhan luar biasa. Bahkan saya sedang mengadi jadi apa? Bersama-sama dengan beliau. Saudaraku, satu saat saya undang khotbah, saya kaget. Kondisinya turun drastis. Dan suami istrinya hebat. Saudaraku, namanya dirigen kur, pelatih kur yang hebat sampai ke Eropa, keliling Eropa. Saudaraku, apa yang terjadi? Tuhan cuma bilang, mereka berdua ngomong sama Tuhan. Dia gembala, dia seorang dosen yang hebat, yang pintar, saudaraku. Dia tanya sama Tuhan, kenapa kami jatuh habis-habisan? Tuhan cuma bilang, engkau tidak mengembalikan hakku. Tapi saudaraku, dia punya rumah dan sebagainya, punya mobil, berada dalam titik terendah. Dan ketika itu Tuhan ngomong, karena engkau tidak mengembalikan apa yang menjadi hakku. Akhirnya apa saudaraku? Dia mulai melakukan lagi. Dan dipulihkan. Maaf kata, sebelumnya dia sakit stroke. Dan mulai dipulihkan, ekonominya dipulihkan dan semua dipulihkan oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya ketika kita mengalami penderitaan, bagaimana supaya bisa mengalami surprise, mengalami mujizat, mengalami surga yang terbuka. Yang pertama adalah saudaraku surrender. Allah menggunakan penderitaan sebagai sarana kita untuk berserah kepadanya. Katakan sama-sama, berserah. Kalau sedang mengikuti program ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudaraku tulis di komentar saudara, aku mau berserah kepada Tuhan yang hidup. Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Yang setuju katakan amin. Ada satu video yang sangat bagus, video klip. Minta tolong ya. Saya harap ini bukan saudara dan saya, cuma saya lihat lucu banget. Bisa ditampilkan bersama-sama dengan kita. Saudaraku, jadi berserah. Surrender. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan dia akan bertindak. Haleluya. Allah menggunakan. Ketika tanggal muda. Aku ketika tanggal tua. Bisa diulang lagi Pak Ibu supaya dari awal lebih jelas. Aku ketika tanggal muda. Aku ketika tanggal tua. Sama-sama. Ini kalau sudah mulai tanggal tua, saudaraku. Ya, terima kasih. Jadi saudaraku, yang pertama, saya lihat geli sekali video ini saudaraku. Tapi tidak terjadi atas orang percaya. Mau tanggal muda, pertengahan tanggal, atau tanggal tua. Tetap berserah kepada Tuhan. Karena kita percaya berkatnya seperti sungai. Lagunya apa ini? Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai di hatimu. Stop. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menggunakan penderitaan, Allah menggunakan suffering, Allah menggunakan apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Untuk apa saudaraku? Untuk berserah kepada Tuhan. Saya katakan berserah kepada siapa? Menentukan mujizat yang akan terjadi. Video klip tadi, TikTok tadi saudaraku, tidak terjadi atas hidup saudara. Karena Allah mengalir, Allah bersama dengan kita, memberkati di setiap musim. Yang setuju katakan amin. Ayo berkata seperti ini, dengan telanjang
aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, siapakah Ayub? Dia orang yang jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Tapi dalam sekejap kehilangan harta dan anak-anaknya, sahabatnya dan semuanya. Dan 3 sahabatnya menghakimi. Tetapi respon Ayub sangat luar biasa. Dia berkata, dengan telanjang aku keluar. Dia menyerah kepada Tuhan. Dan dia surrender kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saudaraku, sahabat Kristus, apapun yang sedang kita hadapi hari ini, mungkin kita sedang ditinggalkan oleh yang dicintai, orang yang kita cintai. Kami ditinggalkan orang-orang yang hebat, tapi bukan kemana tujuannya jelas, ke surga. Yang pertama, mantan Bupati Sumba Barat, Bapak Yubi Pandango, orang yang dekat dengan saya. Hari Kamis kemarin, hari Rabu kemarin dipanggil Tuhan. Josis teman saya, dan juga Bapak Urias, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Tapi saudaraku, semua dalam kehendak Tuhan. Semua yang terjadi, penderitaan, suffering, mengajarkan yang pertama supaya kita berserah kepada Tuhan. Kaulo pasrah, kaulo pasrah, pasrah ing Gusti Yesus, kaulo pasrah. Aku berserah sama-sama. Aku berserah ya Tuhan, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Saudaraku, surrender, berserah kepada Tuhan. Alkitab saya berkata, apapun yang kita sedang hadapi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7 menegaskan atas setiap kehidupan kita. Jadi pertanyaannya, solusinya apa yang akan kita lakukan ketika kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesulitan, mengalami tantangan. Saudaraku, yang pertama katakan sama-sama, berserah. Allah mengajak kita untuk berserah. Tetapi yang kedua, saudaraku, Allah ingin kita meresponi semua penderitaan dengan sikap yang benar. Saya ulang. Yang pertama, bagaimana di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesakitan, di tengah-tengah kekurangan, saudaraku, dan kita mengalami surprise, mujizat daripada Tuhan. Yang pertama, saya katakan tadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah mengajak menggunakan penderitaan sebagai sarana untuk kita berserah. Berserah kepada siapa? Menentukan akan mujizat yang akan terjadi. Katakan sama-sama berserah. Tapi yang kedua, Allah ingin kita meresponi setiap penderitaan dengan sikap yang benar. Kalau ada sikap yang benar, ada sikap yang tidak benar. Right attitude. Cara pandang. Yakobus berkata, menyarankan atas kita. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Rupanya sahabat Kristus, rupanya saudaraku, beda cara berpikir Tuhan dengan cara berpikir kita. Kita perlu menyamakan frekuensi kita supaya ngalami surprise. Kalau kita ngalami penderitaan, biasanya kita komplain,
Kita ini sudah Pak Pendeta, kita ini sudah mengembalikan perpuluhan, kita sudah menabur pembangunan, kita sudah melayani, kita sudah rajin, kita ikut komsel. Tapi why, kenapa pendeta? I know saudaraku. Tidak perlu komplain, rupanya kita sering komplain dan bersungut-sungut. Kenapa saudaraku? Rupanya kacamata Tuhan dengan kita berbeda. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Kenapa saudaraku? Karena rupanya di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pencobaan yang pertama membuat kita menjadi tekun dan tahan uji. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Jadi rupanya ketika saudara dihadapkan berbagai macam hal, saudaraku, membuat ketekunan itu ada bersama dengan kita. Sering saudara mendengarkan khotbah seorang pendeta atau siapa saja yang sedang berkhotbah istilah ini, krisis. Orang-orang China ataupun Taiwan tidak mengenal rumpun mereka yang China, yang di China sana. Tidak mengenal kata krisis. Rupanya yang mereka kena krisis itu saudaraku ada dua. Kalau respon kita salah, respon kita keliru akan menjadi sesuatu yang danger, berbahaya. Tetapi krisis itu ketika kita berespon benar, saudara ngalami apalagi apa saudaraku, ngalami kesulitan, saudara divonis kanker, saudara divonis jantung, saudara dipecat dari di PHK-kan, saudara tidak dapat SK. Saudara, kalau reaksi kita benar, rupanya menjadi apa yang disebut dengan opportunity. Amin. Dan setiap opportunity, setiap kesempatan akan melahirkan mujizat. Saudara suka dengar istilah ini. Tiada mahkota tanpa salib. Tiada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada krisis tanpa mujizat. Artinya apa? Jika saudara dan saya sedang dihadapkan krisis atau penderitaan, ada surprise. Krisis menghasilkan surprise. Yang setuju katakan amin. Tulis di komentar saudara di Facebook ataupun YouTube saudara. Kata pendeta Wahyu, krisis melahirkan mujizat. Krisis melahirkan surprise. Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada satu kejadian yang menarik. Ini kapal apa Pak Enggi? Yang pembuatnya berkata, Tuhan pun tidak sanggup menghancurkannya, menenggelamkannya. Titanic. Hanya kekurangan satu alat, saudaraku. Yang kecil, teropong. Tapi membuat mereka hancur. Dan mereka tidak bisa berbuat banyak. Mari sama-sama meresponi semua yang terjadi dalam hidup ini dengan respon yang benar. Tuhan adalah sutradara yang baik, yang pertama. Yang kedua, God in control. Jangan pernah menyombongkan diri dengan apa yang sedang kita hadapi, yang kita miliki. Karena keadaan bisa berubah seperti membalik keadaan membalik tangan, telapak tangan. Seperti kapal besar yang ada di layar saudara. Mari tetap berserah kepada Tuhan. Tetap mengandalkan kekuatan Tuhan. Menjadi sarana di mana kita melihat saudaraku yang dikasih itu sikap yang benar dalam keadaan. Mungkin saudara berkata, Pak Wahyu, kami mengalami berbagai macam hal. Kami mengalami kesulitan, saya dihina, saya betul-betul bangkrut, saya betul-betul gagal. Saya sudah banyak menemukan orang-orang yang gagal ketemu Yesus kembali, kemudian mengalami pemulihan secara sempurna. Respon yang benar menjadikan
mujizat Allah terjadi. Ayub bisa saja berhenti dan berkata, stop, aku tidak Tuhan-Tuhanan. Yusuf bisa berkata, bisa komplain, stop, aku rubah namaku Yusuf menjadi Dorcas misalnya. Bisa saja. Tetapi Yusuf bertahan dan berkata, dia tetap respon yang benar. Pasti di balik ini ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Saudaraku, sahabatku, keluargaku dimanapun saudara berada. Jika engkau sedang mengalami berbagai macam hal seperti penderitaan, apapun, saudara bisa buat list tulis. Tuhan ajarkan kita untuk berespon yang benar. Karena respon yang benar menghasilkan mujizat Allah yang luar biasa di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan amin. Tapi yang ketiga, yang terakhir, Allah ingin mengajar kita lewat penderitaan bahwa Dia Allah yang maha kuasa. Allah ingin mengajarkan kepada kita di tengah-tengah pergumulan. Allah pengen nunjukkan, anakku, akulah Allah yang maha kuasa. I am that I am. Aku adalah aku. Lewat sakit yang kau sedang alami, Tuhan pengen mengajarkan, Allah ingin menunjukkan bahwa Dia Allah Jehovah Rafa, Allah Jehovah Jireh, Allah Almighty God yang ada bersama dengan saudara. Ayub tengah-tengahnya setelah mengalami banyak hal, dia berkata, Ayub 37 ayat 23 dikatakan, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaannya dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Jadi saudaraku, tapi saudaraku, setelah Ayub mengalami penderitaan, dia merasa surprise. Ayub 42 dia berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yang setuju katakan amin. Kita saudara sahabat Kristus sedang mengalami kegagalan-kegagalan hari ini. Katakan, aku punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Jika engkau gagal berumah tangga, jika engkau gagal berbisnis, untuk gagal jadi PNS, gagal jadi pengusaha, saudaraku belum terlambat. Karena merekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Dan Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, Tuhan. Sahabat Kristus, jangan ukur kekuatan Tuhan dengan pikiran dan nalar kita. Saya percaya di tengah-tengahnya suffering, di tengah-tengahnya sakit yang saudara sedang derita, di tengah-tengahnya kegagalan yang saudara sedang derita, di tengah-tengahnya kesulitan yang sedang derita, di tengah-tengahnya fitnahan dan semuanya, saudara bisa sebut apa saja. Ada surprise dan ada mujizat. Jangan batasi dengan pikiranmu. Engkau punya Tuhan yang disebut dengan God Almighty. Engkau punya Allah yang sangat besar dan maha kuasa. Ada satu video klip terakhir, lalu kita berdoa bersama-sama. Dan kita siapkan lagu Aku Berserah dan Aku Berserah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seorang motivator kita membuat TikTok yang sangat bagus. Bisa ditampilkan di tengah-tengah kita. Lalu kita berdoa. Haleluya. Saudaraku. Ini apa? Angka 9 Romawi. Ini apa? Spidol. Sekarang saya ingin kamu mengubah 9 menjadi 6 dengan menggunakan spidol ini dalam satu garisan. Gimana ya? Ini? Salah. Sekali lagi. Ini. Salah. Sekarang perhatikan baik-baik. Tada! Oh iya ya. Jadi artinya pikiranmu akan membatasi kemampuanmu. Kenapa di awal kamu bingung dan gak bisa? Ya karena di awal kamu sudah membatasi pikiranmu sendiri bahwa angka ini adalah angka Romawi. Dan jawabannya pasti juga angka Romawi.
Tapi kalau kamu mau membuka pikiran dan melihat dari sudut pandang yang berbeda, maka kamu akan bisa menemukan banyak cara. Buka pikiranmu, maka potensi dirimu juga akan terbuka. Oke? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku berserah dan aku berserah. Saya akan berdoa buat saudara. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan pikiranmu. Ketika saudara mengalami berbagai macam hal, mungkin saudara berkata mengeluh, pendeta saya sudah tidak tahan lagi. Pak Wahyu, saya pengen mundur, saya pengen jadi orang biasa, saya putus asa, ngalami suffering, ngalami tekanan-tekanan. Dengar saudaraku, sedikit lagi akan ada mujizat Allah, sedikit lagi akan ada surprise saudaraku. Tuhan mengajarkan lewat penderitaan, lewat kesulitan yang kita alami untuk berserah. Tetapi yang kedua, Tuhan mengajarkan untuk kita punya sikap yang benar, cara pandangnya benar. Dan Allah pengen menunjukkan yang ketiga, Dia Allah yang Maha Kuasa. Bagi berdiri saudaraku, aku berserah, aku berserah. Aku berserah. Katakan sama, aku berserah. Lambaikan tangan saudara. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Sekali lagi sama-sama yang perlu mujizat Tuhan. Aku berserah ya Tuhan, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Pejamkan mata saudara. Jika ada saudara yang ikut program ini, saudara sedang mengalami penderitaan, saudara mengalami kesulitan, saudara mengalami kesulitan ekonomi, saudara sedang menantikan proses pemulihan rumah tangga, saudara sedang menantikan jodoh, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa. Bapa, demi nama Yesus Kristus, Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan aku berdoa sebagai hamba Allah, setiap orang yang sedang mengangkat tangannya, in the name of Jesus, aku berdoa supaya kemurahan Allah terjadi, surprise terjadi, pertolongan Tuhan terjadi, anugerah Allah terjadi atas mereka, in the name of Jesus, supaya surga terbuka hari ini. Karena Tuhan adalah penasihat ajaib dan Tuhan tidak pernah terlambat menolong saudara. Yang kedua, jika saudara sedang sakit apa saja, kanker, jantung, ginjal, sakit apapun, sedang tulang dan semuanya, angkat tangan, saya berdoa. Yes, oleh karena bilur-bilur Yesus, aku sebagai hamba Allah berdoa, in the name of Jesus, bilurmu menjamah, menyembuhkan, memulihkan kanker, tumor, paru-paru, apapun juga. Tuhan, sakit ginjal, harus cuci darah dan semuanya. Aku berdoa dalam nama Yesus. Kiranya kuasa bilur Yesus hari ini menyembuhkan total. Dan juga hambamu berdoa untuk setiap pergumulan mereka, apapun juga yang mereka sedang hadapi. Tuhan menjadi pintu pertolongan buat mereka dan memberikan pertolongan dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Melepaskan mujizat dan surga terbuka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Baik Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan piranti perjamuan kudus sehingga meneguhkan iman kita dalam mendengarkan kebenaran firman yang barusan kita dengarkan. Mari kita persiapkan roti di tangan kanan kita, kita mengangkatnya. Dan kita berdoa dulu sebelum kita makan bersama-sama. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Dan tiba saatnya untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kuduskan kami
agar kami layak. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Persiapkan roti di tangan kanan kita, dan yang berhak untuk menerimanya adalah mereka yang telah dibaptis secara selam atau yang sudah sidi. Mari kita mengangkatnya, dan tanda kita mengakui pengorbanan Kristus yang sempurna. Tubuhnya dicabik-cabik, dihancurkan, sehingga oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan dan jadilah kuat dalam Tuhan. Sambil kita persiapkan cawan berisi anggur dan kita mengangkatnya. Darah Kristus tercurah untuk mengampuni setiap pelanggaran dan dosa kita. Dan kita senantiasa dalam perlindungannya, kemanapun kita pergi, Tuhan melindungi senantiasa. Mari kita mengangkatnya, dan percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita minum. Teruslah dalam perlindungan Tuhan dan letakkan cawan mengucap syukurlah. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, karena perkenanan-Mu kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga kami ada di dalam perlindungan-Mu, ada di dalam berkat-Mu, dan senantiasa hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Maka dalam kesempatan ini, seluruh anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, Engkau berikan kekuatan kesehatan, usaha pekerjaan mereka Engkau memberkati. Setiap persembahan yang mereka berikan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, persembahan diakonia, persembahan misi, persembahan sukarela, Engkau memberkati. Biarlah sorga terbuka, semua yang mereka impikan dalam usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan senantiasa buka jalan, kesuksesan menjadi bagian mereka semua. Dan biarlah Tuhan, kemanapun mereka pergi, di situ Tuhan menyertai selalu. Terima kasih Bapa, dan kami akhiri ibadah kami, dan biarlah setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan program ini, angkatlah tangan dan terimalah berkat. Biarlah berkat perlindungan Allah senantiasa menyertai-Mu, kesuksesan menjadi bagian-Mu. Mulai dari sekarang, terimalah itu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Kami menerima segala yang baik dari sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu.